pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Udah sarapan semua pagi ini? Belum. Aduh, sarapan. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa ataupun kelasnya hari ini? Baik, sebelum mulai pelajaran kalian ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya untuk kelasnya hari ini. Bulan dari Hadir. Dina Fiarti, Hadir, Bu. Devi Aryani Rahmat, Hadir, Bu. Sofia Huzaimah, Hadir, Bu. Reda Hidayah, Hadir, Bu. Karina Eliana, Hadir, Bu. Sukma Puspitasari, Izin, Bu. Izin, Sarwi, Hadir, Bu. Jessica Utauro, Hadir, Bu. Hilwarania, Hadir, Bu. Rani Sabita, Hadir, Bu. Ade Ririn Tania, Ririn izin, Bu, ada urusan keluarga. Nabida Liza Suci, Sakit, itu Bu. sakit. Dia nggak hadir 3 ya? Iya, Bu. Baik, di sini sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin kalian duduk dengan rapi dan memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, di sini ada yang tahu nggak materi kita hari ini mengenai apa? Iya, kita hari ini akan mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, Ibu ada memiliki satu contoh mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu ada contohnya, yaitu tentang panel surya yang ada. Ada yang tahu panel surya nggak? Panel surya yang lampunya menyala pada saat malam hari, yang ada sering di jalan raya. Gitu. Oh, iya. Otomatis. Ya, otomatis. Ya, itu adalah salah satu contoh teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki materi pokok tentang teknologi ramah lingkungan, Ibu akan menjelaskan apa itu capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, capaian pembelajaran kita itu ada 2. Yang pertama itu pemahaman IPA, yang mana pemahaman IPA yaitu peserta didik mampu memahami konsep teknologi ramah lingkungan, prinsip keberlanjutan serta penerapan dalam mengatasi permasalahan lingkungan serta pencemaran, krisis energi, pengelolaan limbah, serta peserta didik juga mampu memahami berbagai contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam. Dan juga keterampilan proses IPA, itu peserta didik mampu mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, mengumpulkan dan mengatasi informasi terkait solusi berbasis teknologi ramah lingkungan, serta merancang dan mengomunikasikan gagasan atau pokok produk sederhana yang mendukung pelestarian lingkungan secara sistematis dan kreatif. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu kita mampu menjelaskan pengertian apa sih teknologi ramah lingkungan itu, terus mampu menjelaskan manfaat penggunaan teknologi ramah lingkungan serta kelestarian lingkungan. Yang ketiga itu mampu menganalisis perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan juga mengaitkan tentang penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan upaya mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki pokok dari masalah tentang teknologi ramah lingkungan, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari teknologi ramah lingkungan itu? Apa itu? Jadi, Bu, kalau menurut saya teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang tidak merusak alam, tidak menimbulkan banyak polusi, dan juga membantu kita melestarikan lingkungan. Iya, tepat sekali. Jadi, teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan sumber daya secara efisien, mengurangi pencemaran serta mendukung dari pelestarian alam. Nah,
Ada pun ciri dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu ada hemat energi. Hemat energi seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu materi, yaitu yang mengandalkan sumber daya alam seperti matahari, yaitu panel surya yang seperti ada pada gambar yang pertama di sebelah pojok kiri kalian, dan juga tidak mencemari lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, dan juga dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, teknologi ramah lingkungan itu ada di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu ada di bidang energi, yaitu pertama ada biogas. Ya, biogas itu merupakan salah satu dari bidang energi dan juga sel surya, pembangkit listrik tenaga air, yaitu mengandalkan air sebagai energi dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik tenaga yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, dan juga pembangkit listrik tenaga angin, yaitu mengandalkan angin sebagai energi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya itu ada kincir angin yang ada di ada yang tahu negara yang identik dengan kincir angin? Belanda adalah salah satu ikonik dari salah satu pembangkit teknologi ramah lingkungan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang selanjutnya itu teknologi ramah lingkungan berbasis transportasi. Yang pertama itu adalah teknologi yang menggunakan gas hidrogen, yaitu kendaraan berbasis teknologi gas hidrogen yang mengandalkan gas hidrogen sebagai bahan pokok dari transportasinya. Selanjutnya itu mobil surya. Yang ada yang tahu mobil surya, pernah lihat nggak? Ya, teknologi mengenai mobil surya. Nah, mobil surya itu merupakan transportasi yang di atap atas mobil bagian atas yang atapnya itu ada seperti lampu yang Ibu contohkan tadi. Itu mengandalkan sinar matahari sebagai sumber dari energinya. Terus mobil listrik. Nah, mobil listrik itu sangat familiar ya di kehidupan kita sehari-hari saat ini ya. Banyak sekali merek mobil yang sudah memanfaatkan energi listrik sebagai transportasi. Nah, selanjutnya itu ada di bidang lingkungan. Ya, pertama itu ada biopori. Nah, ada yang tahu biopori? Ada yang tahu, ada yang belum ya. Ada ya, itu biopori merupakan lubang yang dibuat untuk daerah resapan air, yaitu kita membuat lubang untuk daerah yang minim, yang rentan terkena banjir, itu memiliki diameter kira-kira 10 sampai 30 cm dan juga kedalamannya itu 100 cm atau 1 meter ya. Terus fitoremediasi yaitu memanfaatkan tumbuhan yang dapat menjadi teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya itu pemurnian air. Nah, pemurnian air itu salah satunya ada pemurnian air sederhana, yaitu memanfaatkan di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita mempraktekkan, misal ada air keruh di rumah kita, itu bisa memanfaatkan alat-alat sederhana seperti memanfaatkan pasir, arang, terus ijo, terus juga bebatuan ditumpuk, itu bisa sekali memurnikan air secara sederhana. Nah, ada pun manfaat dari teknologi ramah lingkungan, yaitu pertama kita dapat mengurangi pencemaran. Yang kedua itu kita memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Jadi balik lagi kita dapat mengurangi pencemaran karena kita dapat menghemat energi. Yang ketiga itu menjaga kesehatan, dan yang keempat itu kita dapat melestarikan alam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun dampak dari jika kita tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, aslinya adalah asap pabrik yang mengakibatkan polusi udara. Jadi
polusi udara meningkat dan itu bisa menyebabkan penyakit yang menular gitu. Terus juga ini ada yang tahu gambar apa nggak? Ini jelaskan gambarnya? Itu Iya benar, ini adalah air kutub utara yang sudah mulai mencair akibat pemanasan global. Selanjutnya itu gambar apa? Iya ini ya hutan gundul, Ini hutan yang sudah dilakukan penambangan liar mungkin ya, mengakibatkan kerusakan ekosistem di dalamnya, mengakibatkan hewan-hewan di dalamnya itu ada yang sebagian punah dan juga ada bagian yang langka, dan juga itu yang terakhir, tahu nggak itu gambar apa? Tambang. Betul, itu ada gambar tambang yang mengakibatkan sumber daya yang ada di dalam lingkungan sekitar kita mudah dan cepat habis ya. Jadi kita jangan sampai merusak lingkungan sekitar kita. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini ada yang ingin bertanya nggak mengenai teknologi ramah lingkungan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Boleh, Rani. Itu kan tadi ada pemanasan global. Kok bisa sih Bu, itu teknologi ramah lingkungan ini mengurangi dampak dari pemanasan global? Itu gimana caranya? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Rani. Ada yang ingin menanggapi nggak pertanyaan dari temannya Rani tadi? Saya Bu. Boleh, Sophia, boleh ya? Baik, untuk teknologi ramah lingkungan itu membantu mengurangi pemanasan global dengan menekankan emisi gas rumah kaca. Nah, contohnya penggunaan energi matahari atau kendaraan listrik yang tidak menghasilkan polusi udara. Iya, boleh aplaus dulu untuk Kami ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, siapa? Reda boleh. Bu, apa sih Bu perbedaan antara teknologi biasa dan teknologi ramah lingkungan? Terus perbedaannya, dampaknya terhadap alam itu bagaimana Bu? Nah, ada lagi pertanyaan kawannya. Ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan kawannya tadi? Saya Bu. Oke, boleh Jessica. Menurut saya perbedaannya itu terletak pada dampaknya Bu. Kalau teknologi biasa itu cenderung menghasilkan limbah dan polusi, sedangkan kalau teknologi ramah lingkungan itu menghemat energi dan pencemaran itu bisa teratasi. Ya, seperti yang telah kita lihat tadi kan contohnya ada dampak dari teknologi ramah lingkungan. Boleh ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Boleh Dina. Saya ingin bertanya Bu, kalau penggunaan teknologi ramah lingkungan itu Bu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari saja atau bisa untuk industri besar Bu? Oke, bagus banget pertanyaannya. Boleh dong beri aplaus untuk kawannya. Ada yang ingin menanggapi nggak pertanyaan dari temannya tadi? Saya Bu. Boleh ya. Ya, pertama bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan panel surya yang bisa digunakan untuk lampu, mobil, dan kita bisa menggunakan mobil listrik untuk mengurangi asap-asap kendaraan. Iya benar sekali, seperti yang telah kita lihat dari PPT Ibu tadi ya, mengenai teknologi ramah lingkungan dan manfaat dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayaknya ada yang udah ngantuk deh. Ada yang udah ngantuk nggak? Iya Bu Sophia bantu Bu. Ada yang udah ngantuk. Ibu. Boleh berdiri dulu sebentar kita SBG dulu ya biar nggak ngantuk gitu. Iya, boleh kita SBG dulu. Boleh nanti ikutin Ibu ya gimana Ibu kalau misalkan Ibu perhatiin Ibu dulu. Ya, kalau Ibu misalkan tepuk satu kali, kalian tepuk satu kali. Kalau Ibu tepuk dua kali, kalian tepuk dua kali. Kalau Ibu tepuk tiga kali, coba tepuk tiga kali. Tepuk berkali-kali, tepuk berkali-kali itu seperti ini. Nah, boleh kita coba dulu. Tepuk satu kali, tepuk
tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk berkali-kali. Udah kayaknya udah ini ya, udah melek sedikit ya kalau udah SD. Belum. Oh, sekali lagi, oke boleh. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk berkali-kali. Cukup deh kayaknya ya. Iya, udah cukup. Nah, tadi kalian sudah seger nih, kayaknya udah bisa mencerna kembali apa materi yang Ibu akan sampaikan. Tapi kayaknya nggak materi lagi ya, karena udah cukup mungkin materi dari Ibu. Dan ini Ibu akan bagi kelompok, akan ada tugas. Ya. Ibu akan bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Nanti langsung gabung ke kelompoknya langsung ya. Itu Ibu bagi dulu. Kelompok pertama itu Bulan, Dina, Devil, Sofia. Hanya itu. Kelompok kedua itu Reda, Ferdina, Sherly, Jessica. Kelompok ketiga itu Hilwa, Rani. Wulan tadi masuk ke kelompok 3 ya, karena ada kawan yang nggak masuk, Ibu lupa tadi. Boleh langsung gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Iya. Tidak usah komen itu. Kamu tuh masih di mana? Sofia, Zephyr, Dina. Ini udah gabung semua belum? Ada Bu. Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit Ibu ya. Kasih Bu. Nah, silakan kerjakan yang pahami tentang LKPD yang Ibu kasih. Ibu akan beri waktu itu 30 menit. Ibu akan kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah 30 menit kita akan presentasi setiap kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh panggil Ibu ya. Silakan kerjakan. Ini dibuatkan panel, ini misalkan ini. Ini masuk misalkan ambil dari ini. Sini. Oh, ini garis ini Yang paling benar. yang paling benar. Yang paling Dua. Ini disambungkan atau gimana? Iya, disambungkan.
Sudah? Boleh ada yang mau kelompoknya maju duluan? Ada yang mau? Saya Bu. Boleh kelompok ulan, kalian mesti duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok ulan yang dimana saya akan Wulan Zahdi dan teman saya. Saya Nisa Gita. Saya Kamaya. Nah, baiklah di sini kami akan menjelaskan jawaban dari materi studi kami. Pertama itu soal menganalisis gambar. Yang pertama itu teknologi disebut juga dengan sustainable teknologi atau green teknologi yaitu teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, energi alternatif yang proses pembuatannya memanfaatkan fermentasi bahan organik pada bakteri anaerob disebut biogas. Titik-titik adalah menggunakan kembali sisa bahan yang tidak dipakai yang diolah dengan cara yang recycle. Yang keempat, teknologi ramah lingkungan menekan limbah secara lebih efektif dan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan mobil listrik. Yang ketiga adalah teknologi ramah lingkungan yang digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yaitu mobil surya. Oke, yang selanjutnya asap pabrik terhadap kualitas udara yaitu mengeluarkan polusi udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Yang kedua mengenai mencairnya es di kutub utara yang dimana dapat menyebabkan hewan yang ada di kutub utara yaitu burung kutub tidak terdapat habitatnya yang akan punah, volume air meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga mengenai hutan gundul yang dimana hutan gundul ini dapat menyebabkan punahnya hewan yang ada di habitatnya, ekosistem terganggu, tanah tidak dapat menampung air sehingga terjadinya banjir atau longsor. Baik, selanjutnya yaitu soal menganalisis perbedaan. Itu memberi tanda centang. Yang pertama itu mengurangi pencemaran, itu termasuk dampak. Terus kerusakan ekosistem itu termasuk dampak dari teknologi ramah lingkungan. Polusi udara meningkat itu termasuk dampak. Pemanasan global itu termasuk dampak. Menghemat energi itu termasuk manfaat. Sumber daya cepat habis itu termasuk dampak. Menjaga kesehatan itu termasuk manfaat. Melestarikan alam itu juga termasuk manfaat. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami Bu. Boleh Bu kami Bu. Kelompok Kami Bu, Sherly dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan menjelaskan hasil jawaban dari LKPD kami yang akan dijelaskan oleh rekan di samping saya. Baik, pertama ada soal menganalisis gambar. Pertama ada teknologi, disebut juga dengan sustainable teknologi atau green teknologi, yaitu adalah teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada energi alternatif yang proses pembuatannya memanfaatkan fermentasi bahan organik oleh bakteri dan anaerob disebut biogas. Kemudian adalah menggunakan kembali sisa bahan yang tidak terpakai yang diolah dengan cara yang recycle.
Teknologi ramah lingkungan mengeluarkan limbah secara lebih efektif dan titik-titik sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu mobil listrik. Kemudian ada mobil listrik adalah teknologi transportasi ramah lingkungan yang digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Baiklah, selanjutnya yang itu soal analisis gambar. Gambar pertama itu merupakan pencemaran udara akibat limbah buangan asap pabrik. Gambar yang kedua yaitu pemanasan global karena salju di kutub utara mencair. Gambar yang ketiga itu tanah gersang akibat penebangan liar sehingga merusak ekosistem di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Selanjutnya itu ada soal centang manfaat dan dampak. Yang pertama itu ada mengurangi pencemaran yaitu dampak. Yang kedua itu ada kerusakan ekosistem dampak. Yang ketiga yaitu ada polusi udara dampak. Yang keempat itu ada pemanasan global dampak. Yang kelima yaitu ada menghemat energi itu manfaat. Yang selanjutnya itu sumber daya dampak. Selanjutnya menjaga kesehatan itu manfaat. Yang terakhir itu ada melestarikan alam itu manfaat. Terima kasih. Baiklah, itu adalah presentasi hasil jawaban diskusi LPPD kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu. Ya, baik, kelompok terakhir silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini kami dari kelompok yang terdiri dari saya Sofia Kuzaima, Saya Dina. aku Devil. Kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu soal menganalisis gambar. Yang pertama itu teknologi titik-titik disebut juga dengan sustainable teknologi atau green teknologi, itu ke teknologi ramah lingkungan. Dan yang kedua energi alternatif yang proses pembuatannya memanfaatkan fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob disebut biogas. Titik-titik adalah menggunakan kembali sisa bahan yang tidak dipakai yang diolah dengan cara recycle. Teknologi ramah lingkungan mengeluarkan limbah secara lebih efektif dan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, itu mobil listrik. Titik-titik adalah teknologi transportasi ramah lingkungan yang digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, itu mobil listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oleh Devil. Selanjutnya itu menjelaskan proses yang terjadi pada gambar sini. Nah, jadi gambar pertama itu yaitu asap pabrik. Nah, asap pabrik ini melepaskan gas berbahaya seperti karbon dioksida, yang dimana dari cerobong asap pabrik itu akan mencemari udara dan juga akan menyebabkan polusi serta gangguan pernapasan untuk makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu ada pemanasan global yang dimana es di kutub utara itu mencair. Nah, proses ini meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan es di kutub utara itu mencair dan mengakibatkan naiknya ke permukaan laut dan kemudian hilangnya habitat hewan di kutub utara. Yang ketiga ada penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan ini dapat menghilangkan penyerapan karbon dioksida dan penghasil oksigen sehingga memperparah pemanasan global dan merusak ekosistem. Selanjutnya ada soal menganalisis perbedaan. Di sini ada mengurangi pencemaran, itu termasuk ke dalam manfaat. Kemudian ada kerusakan ekosistem, itu termasuk dampak. Polusi udara meningkat, itu termasuk dampak. Pemanasan global itu termasuk dampak. Menghemat energi itu termasuk manfaat. Sumber daya cepat habis itu termasuk dampak.
Menjaga kesehatan itu termasuk manfaat dan juga melestarikan alam itu termasuk manfaat. Baik, itulah hasil dari diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya maju kelompoknya. Tadi juga udah ngerjain tugas yaitu LKPD dan juga sudah mendapat materi tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, dari sudah mengerjakan soal dan juga mendapatkan materi, ada yang mau mengulas ulang nggak tentang materi kita hari ini? Boleh dipersilakan siapa yang ingin mengulas ulang materi kita hari ini. Boleh mengulas ulang dari materi kita. Hari ini kita belajar mengenai boleh maju ke depan. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai teknologi ramah lingkungan, yang dimana teknologi ramah lingkungan ini kita mengurangi kerusakan, bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang berupa polusi udara, menjaga kelestarian alam, menghemat energi. Contohnya juga seperti panel surya, mobil listrik, terus ada juga mendaur ulang kembali, dan kita juga bisa memulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari materi kita hari ini, teknologi ramah lingkungan adalah inovasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan sekitar. Teknologi ini juga bertujuan untuk mengurangi pencemaran, menghemat sumber daya alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya kita melalui energi terbarukan, mengelola sampah 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle, dan juga menggunakan bahan aman bagi lingkungan. Dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, kita dapat mendukung kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan untuk masa depan. Baik, mungkin itu saja yang materi dari hari ini, materi kita hari ini. Mungkin bisa, semoga bermanfaat untuk kita dapat melestarikan lingkungan sekitar kita dan juga dapat memanfaatkan energi yang telah tersedia oleh alam. Dan jangan juga merusak alam, karena itu bisa mengakibatkan dampak yang telah Ibu contohkan tadi, yaitu bisa mendapatkan polusi, ya, mengakibatkan polusi udara yang meningkat, ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin ketua kelas boleh untuk akhiri saja kelas kita hari ini. Boleh untuk ketua kelas untuk menutup kelas kita hari ini berdoa dulu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari Bersedia. Beri salam kepada Ibu. terima kasih.